Kalau kali Bapak mendengar yang di luar, saya berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk. Maka supaya kita tahu setan yang terkutuk itu pengertian pengajian tafsirnya seperti apa, maka ada doa berlindung kepada Allah dengan ta'awudz, karena hanya Allah yang mampu melindungi kita sebagai makhluk dengan cara berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sampai pada pertemuan yang ketiga kalinya di dalam mengaji tafsir Al-Quran. Semoga sekali lagi ya, alhamdulillah sudah diikuti oleh Mbak temannya Sidan ya. Alhamdulillah, kemudian ada Mas Juwon, dan mungkin nanti saya mendengar ibu-ibu itu juga sudah fotokopi, tapi mungkin pada malam hari ini, tempoh hari minggu yang kemarin juga hujan, sekarang hujan, kita husnudon, berprasangka baik kepada Allah. Semoga ini tidak menyurutkan niat kita untuk melanjutkan daripada pengajian yang dibuka untuk umum, diikuti oleh santri, diikuti oleh yang berkenan ikut mengaji dari luar. Semoga ini semua dalam rangka kita melanjutkan perjuangan yang ditinggalkan oleh almarhumah Pak Kiai Haji Abdullah Kamal Mufid, Pak Kiai Jasuli, Mbah Zain, dan setelah luhur guru-guru kita semua. Tadi juga ada sudah yang wafat, sudah dikholi. Semua semoga ridho kepada kita yang masih hidup. Kita semua yang masih hidup ini mendapatkan keberkahan ulama-ulama yang telah wafat, dan kita menghidup-hidupkan peninggalannya dengan mengaji tafsir Al-Quran. Semoga kita semua diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah zahiriyah, barokah batiniyah, dunyawiyah, ukhrawiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni Allah amalan maqbulan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepidah malih tafsir yang kita hadapi, yang kita pegang ini adalah tafsir syarah. Kemudian ini kitab ini, syarah ini sangat detail dan banyak riwayat-riwayat. Kalau kita baca semua, maka dari satu ayat saja, ta'awudz saja, itu bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan nanti, berkali pertemuan. Maka langsung kita ambilkan, dan kira-kira nanti
yang sesuai dengan kapasitas anak-anak sekalian. Jadi ada beberapa alinea, ada beberapa itu yang kita lompati. Kenapa kok dilompati? Ya itu tadi alasannya. Lalu kemudian bagaimana kemudian yang sudah dilompat? Kan nanti bisa untuk malah bagi bahan. Jadi bahan kalau mau mutolaah sendiri di luar ngaji yang sorokan seperti ini, itu nanti bisa jadi bahan ketika panjenengan harus praktek. Mbak kan belajar apa? Amsilati ya, belajar kitab alat itu, kitab nahwu itu kan harus praktek. Jadi nanti dibuat praktek saja bagaimana biar ditata oleh takmir. Terima kasih kepada pengurus bagian takmir, Mas Taju dan anak-anak yang lain juga, Mbak Erin dan sebagainya. Itu nanti supaya tidak membazir, karena keterangannya ini kitabnya gundul nanti bisa mempraktekkan untuk praktek daripada hasilnya kalian belajar amsilati. Jadi paham ya? Ya. Maka sekarang sampai pada penggalan yang kedua daripada kalimat ta'awud, bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah sudah dijelaskan, saya berlindung billahi kepada Allah minasyaitonir rajim, dari godaan setan. Biasanya kita mendengar ar-rajim itu maknanya apa? Kalau Bapak mendengar yang dengar di luar, saya berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk. Maka supaya kita tahu setan yang terkutuk itu pengertian pengajian tafsirnya seperti apa. Minasyaitoni, saking godaan setan, saya berlindung dari godaan setan. Syaiton itu al-mub'adi, kang den dohaken. Qoribun dekat, baidun jauh. Mub'adun al-mub'adi, yang dijauhkan. Min rahmatillahi, saking rahmati Allah Ta'ala, kang maha luhur Allah. Jadi syaiton atau syaitan itu jamak daripada syaiton, mufrad daripada syaitin, setan, bahasa kita setan, itu sesungguhnya artinya makhluk yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kok tahu? Jangan ditafsir. Karena setan itu al-mub'adi min rahmatillahi ta'ala. Jadi syaitan itu makhluk Allah yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya syaitan itu nama aslinya, iblis atau syaitan itu nama aslinya bukan setan, bukan syaitan, bukan iblis. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kita mengaji malam hari ini. Saya baca karena waktunya pendek ya. Saman yang cepat menghalakatinya. An ibni Abbasin, riwayat saking dan riwayataken saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiya muka-muka paring ridha sapa Allahu Gusti Allah, anhuma ing atase karuni Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, lama hari kalani aso wus maksiat sopo syaitan lu'ina. Ada mabni itu maklum, ada mabni itu majhul. Ulangi lagi, ada mabni yang keras jawabnya. Oh, masih nulis. Ya. Ada mabni itu maklum,
Apa? Ikut bunyi supaya nggak ngantuk. Kecil-kecil ikut bunyi. Tadi udah makan belum? Udah. Kalau udah makan ya yang sehat dah. Mabni, ayo coba dengerin. Mabni itu ada apa? Maklum, yang keras semuanya. Maklum. Memukul bahasa Arabnya doroba. Itu namanya mabni maklum. Memukul doroba. Kalau dipukul itu namanya majhul, menjadi, sudah lupa minggu kemarin, dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Mabni majhul di dumma huruf awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Menjadi apa? Memukul itu doroba, kalau dipukul menjadi sampean ki mangan ambek ndok apa ambek kerupuk. Majhul itu, memukul itu doroba. Kalau dipukul itu majhul, di dumah awalnya menjadi du, di kasrah sebelum akhir ri menjadi du ba. Melihat nadhara. Kalau dilihat menjadi, ya gampang toh Mbak, gampang toh Mbak. Nek nadhara iku melihat, nek dilihat nudhira. Kataba menulis, kalau ditulis. Nah. Ini ada lam, ada ain, ada nun. Kalau la'ana itu melaknat, kalau dilaknat menjadi yang keras, jangan takut salah. Lu'ina. Sudah dipaham ya? Lama ketika aso maksiat membangkang sopo syaiton, maka bacanya dimajhulkan menjadi lu'ina, dilaknati. Maka dilaknati. Wasaralan dadi sopo syaiton syaitonan ing setan. Jadi sebelum itu tidak syaitan, tidak syaiton, tidak syaiton. Tapi setelah dilaknat menjadi syaiton. Sebelum itu bukan setan, tapi setelah dilaknat menjadi setan. Terus Fadalla mongko nuduhaken ala annahu ing atase sak temene syaiton, innama angin mestine barang itu sama bacanya di dumah awalnya, di kasrah sebelum akhir, sumia sama jeneng, sama wis jenengna lek dijenengna menjadi sumia. Sumia moko mangka dinamakan, moko den jenengaken bihadal ismi kelawan iki jeneng ba'da sakwise. Lah ini maklum, harus maklum karena fa'ilnya ada di situ. Ba'da la'ana, wis nglaknati sapa Allahu Gusti Allah lahu maring setan. Wa amma qablahu lan anapun sadurunge setan, fa ismuhu mongko utawi jenenge setan iku uzazilun, bisa dibaca azazilun au nailun. Dapat ilmu kan? Alhamdulillah. Jadi setan itu, iblis itu dinamakan setan. Kenapa? Karena dijauhkan dari rahmatnya Allah. Sebelum itu namanya bukan setan.
Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, setelah mendapatkan laknat, dilaknat oleh Allah, maka dia menjadi setan. Dinamakan setan karena dilaknat oleh Allah. Laknat itu ya bisa dikatakan pula dengan bahasa lainnya terkutuk, terlaknat. Amma qablahu fa ismuhu uzazilun au nailun. Sebelum itu namanya uzazil atau azazil, boleh di fathah azazil, boleh di dhammah uzazil, atau nailun, namanya uzazil atau nail. Uzazil itu uzazil itu artinya mulia, mulia. Nail memperoleh. Jadi anak-anak sekalian, sekarang kita mengetahui dari mengaji tafsir ini bahwa sesungguhnya iblis atau syaitan itu sesungguhnya sebelum itu adalah makhluk yang mulia. Ketika membangkang maksiat, sombong, disuruh oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam, dia tidak mau, fastakbara, dia sombong, maka kita mendapatkan ilmu malam ini, dia dilaknat oleh Allah. Bisa dipaham? Bahkan anak-anak sekalian, dari nama Uzazil atau Nail itu adalah nama malaikat yang paling mulia. Jadi sebelum itu di surga malaikat-malaikat itu banyak. Malaikat-malaikat itu kathah banyak. Yang senior namanya Uzazil. Ketika aba wastakbara, dia maksiat kepada Allah dan sombong. Ketika disuruh sujud, untuk sujud bukan menyembah, sujud untuk menghormat kepada Nabi Adam, maka kemudian dia dilaknat oleh Allah. Ayo cekak ngantuk. Astaghfirullah Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman wa wafiqani Allah amalan maqbula. Pelajaran apa yang harus kita petik dari sini? Maka disinilah kita butuh mondok, dididik akhlakul karimah, tidak boleh salah paham, sopan santun. Ketika kemudian di luar akhlak, kalau bahasa anunya itu attitude, etika itu sudah tidak menjadi sesuatu yang penting. Sekarang di luar itu sudah tidak begitu penting akhlak, tapi kita harus bersikukuh sebagai anak santri, harus mempunyai akhlak. Kenapa? Karena iblis, setan saja yang pernah merasakan surga dan menjadi yang senior di surga, itu menjadi orang yang terlaknat sampai hari kiamat karena dia tidak mempunyai akhlak. Sombong, karena perasaannya dia diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Mungkin apa mungkin ketika anak-anakku nanti sudah alumni, sudah keluar dari pondok, sudah hafal Al-Quran, bisa mengaji tafsir, menyandang status yang mulia, status yang terhormat. Mungkin apa mungkin? Mungkin apa mungkin? Mungkin. Mungkin apa tidak, biiznillah anak-anakku dari sisi ekonomi nanti semoga suaminya yang pandai bekerja, yang tanggung jawab, yang setia, bibarokatil Quran, menjadi anak-anakku yang kaya-kaya. Mungkin apa mungkin? Biiznillah mungkin. Mas-mas juga begitu, bibarokatil Quran, dengan caranya Allah
dididik dari bawah bisa naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, mungkin enggak menjadi anak orang yang mulia. Maka ketahuilah, ketika kita sudah menyentuh yang namanya takabur, menyombongkan diri, bisa saja kita bernasib seperti iblis atau setan. Kenapa kemudian iblis itu diperintah sujud menghormat kepada Nabi Adam itu tidak mau? Baik qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, malaikat sujud semua illa iblis, kecuali iblis. Karena iblis itu namanya sebelum iblis siapa namanya? Atau Nail. Dia mendapatkan kehormatan di surga. Kok ada pendatang baru yang bernama Nabi Adam. Semua malaikat diuji supaya fasajadu, sujud itu ada dua, sujud tahiyah, ada sujud ta'abbud. Itu bukan sujud beribadah, tapi sujud tahiyah. Seperti misalnya di daerah-daerah tertentu ketika ada orang lewat kita harus menunduk. Kayak di Jepang, kayak di Kaisaran Jepang itu kalau ada cara menghormatinya apa? Menunduk, bungkru. Iya enggak? Iya. Artinya setelah itu bukan untuk menyembah makhluk, tapi menghormat ciptaan Allah berupa Nabi Adam. Itu kemudian dia menjadi hasud atau dengki atau iri. Jadi ini sudah menjadi pelajaran penting. Ketika nanti panjenengan itu pulang, semuanya berada di dalam komunitas masyarakat ini, akan ada dinamika yang berbeda-beda. Panjenengan semoga menjadi bibarokatil Quran, bibarokatil mau taklim Al-Quran, tafsir Al-Quran, ditata oleh Allah nasibnya. Jangan takut kepada kedudukan kita. Jangan takut dengan kedudukan jenengan sudah hafal Quran, jenengan sudah kaya, jenengan sudah haji, jenengan sudah itu. Takut kalau ada pendatang baru nanti akan tergeser karena khawatir tergeser sehingga kita menjadi iri atau dengki. Maka sama saja kita mendaftarkan diri seperti sudah dimuliakan oleh Allah. Tapi karena seperti iblis itu, setan itu maknanya al-mub'adi min rahmatillah. Karena dijauhkan dari rahmatnya Allah. Sehingga sebelum itu dia mulia, uzazil atau nail. Tapi karena mempunyai hasud, dengki kepada yang pertama sombong, kedua dengki kepada Nabi Adam, turunlah derajatnya dari malaikat menjadi setan. Bisa dipahami. Nah, kok ya tidak semudah itu, tapi mari kita bersama-sama. Abi juga sampean doakan, sampean juga kita doakan dengan kita mengkaji daripada kandungan makna Al-Quran. Ada pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Pokoknya anak-anakku, anak-anak santri, anak-anak kandung, juga diri saya sendiri, hidup di dunia ini anggaplah biasa-biasa saja. Ya, hidup dunia biasa-biasa saja. Tidak ada yang, jangan kagetan. Kamu kaget, sama moro-moro mungkin enggak kemudian terus ngono Mbak Ilmi ku moro-moro ono Pak Jokowi moro nglamar. Teko dadi mangan kangkung akhirnya mangan dok restoran. Turuni kemulan blure akhirnya turun dari spring bed. Kelas hotel mungkin apa mungkin? Mungkin aja. Terkejut. Nah, terkejut itu tidak boleh, ya. Anak-anakku, santri-santri agama tidak boleh kagetan. Muga-muga sama ditakdir penak kali Gusti Allah, di derajatin dunia dipenakno Allah, derajati status sosial dipenakno diangkat Allah, barokah Quran. Ini pelajaran yang sangat penting. Setan itu pernah dijadikan sangat mulia di surga karena kita mengaji tafsir bahwa sesungguhnya sebelum itu namanya bukan setan tapi
Uzazil atau Nail, karena dijauhkan dari rahmatnya Allah karena sombong, karena iri, maka dia jatuh menjadi setan. Terganggu sedikit ya, nggak ada sengaja ya. Nggak ada sengaja, bukan Uzazil itu, bukan Nail. Taman ngono, oh Nail liwat ngocok ngono. Oh Nail liwat. Oh iya. Akhirnya kemudian nanti saya teringat begini, bahwa Pondok Al-Falah Ploso yang besar itu dulu Mbah Yai Jazuli itu gurunya ayah saya, almarhum bapak saya Pak Anwar, itu ikut di Ploso, ikut dalam ngabule. Jadi bapak saya itu ikut dalam, ikut Mbah Jazuli. Biar nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Ya ini bagian ujian kita. Jangan-jangan kita yang nail nanti. Nggak apa-apa, jangan-jangan kita yang nail, ya biarkan benar-benar sendiri. Nggak apa-apa. Bismillah ya kok, pecah tidak konsentrasinya. Dihalangi dengan hujan, kita teguh, alhamdulillah. Dihalangi dengan suara karena beli baru, mobil baru yang besar, harganya mahal, maka sesuai dengan harganya, suaranya harus besar seperti itu. Weng, biarin. Jangan-jangan kita sendiri yang jadi nail ya. Sabar. Astaghfirullah Rabbal ya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni Allah malam maqbula. Saya teruskan lagi sejarahnya Pondok Ploso Al-Falah. Itu wakilah, saya tidak tahu sendiri karena saya dikasih tahu sama ayah saya. Dulu riyadhahnya Mbah Yai Jazuli itu sama Bu Nyai Rodiyah itu ke makam tambak. Sepulang dari makam itu di jalan ada botol, ada batu bata yang sudah terpakai. Itu diambil oleh Mbah Yai. Dibawa pulang untuk membangun Pondok Al-Falah. Sehingga sedemikian menjadi pondok yang besar seperti ini. Itu pun berangkat dari sesuatu yang sangat kecil, yang sangat remeh. Itu ayah saya cerita. Jadi ayah saya dulu itu sekamar dengan pengasuh An-Nur, Yai Badruddin, satu kamar dengan Yai Badruddin di Ploso. Maka cerita ini pasti ya bisa diketahui oleh santri-santrinya yang sepuh-sepuh. Maka kenapa kemudian ini jangan disalahpahami, khususnya yang ngaji dari luar. Kok ngaji ngono wae kok dikei ono beredar apa kerdus. Minggu depan supaya beredar ya. Dimulai dari saya. Jangan mengambil yang besar-besar. Seminggu ini ketemu di rumah 2000, ketemu di rumah 500, di jalan dia nggak terpakai. Itu ambil saja. Yang penting halal kan, itu yang milik sendiri, masukkan ke sini bisa, tapi siapa tahu TK-nya semakin besar dari yang 500.000 seperti kita mencontoh kepada Mbah Yai Jazuli Ploso, Yai Jazuli Usman dan Bu Nyai Rodiyah yang sampai diceritakan itu bisa jadi siapa tahu dari 500 perak yang kita miliki itu suatu ketika menjadi gedungnya TK Al-Quran. Allahumma amin. Jadi tidak salah paham ya. Nggak salah paham. Jadi mbak-mbak ketemu di dapur ada uang yang nggak dipakai 200 rupiah, jangan dibuang, jangan dibawa ke tempat sampah, kumpulkan. Nanti kalau Selasa dimasukkan edaran apa kerdus itu dikelola oleh takmir, nanti bisa jadi siapa tahu itu manfaatnya lebih besar daripada remehnya uang yang kecil itu. Paham ya? Ya. Kemudian ini ada urutkan ke atas baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada doa bagi kita supaya terhindar dari godaan setan.
Sudah ketemu ya? Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 itu. Anna qudratal khalqi la nafi bidaf'iha. Sesungguhnya kemampuan makhluk itu tidak mampu menghadapi setan. Kemampuan makhluk itu tidak mampu menghadapi godaan setan. Kenapa diantaranya setan itu melihat kita, kita tidak melihat? Ya tidak. Apa? Pernah kalian melihat iblis? Tidak pernah. Iblis melihat kita. Maka menghadapi musuh yang tidak terlihat itu sulit, tidak mampu. Tidak mampu. Maka ada doa. Doa berlindung kepada Allah dengan ta'awudz, karena hanya Allah yang mampu melindungi kita sebagai makhluk dengan cara berdoa a'udzubillahil qadiri. Sudah ketemu itu? Ayyakula a'udzubillahil qadiri ala kullil maqdurati min jami'il mukhawafi wal afati. Saya ulangi lagi ya. A'udzu billahi. Ahmad udah gak lihat, gak dicari. Ngantuk ya. Ketemu gak? Gak ketemu. Ketemu gak? Ya. Ada adzan. Sabar dulu ya. Sabar. Ini sebetulnya tadi sudah saya sinau. Syaitan itu jenisnya, kelaminnya apa? Maka ada di halaman berikutnya. Ada adzan ya. Saat ini berhenti dulu. Sudah ya? A'udzu udah ketemu? Ya. Ini bisa dari mengaji kitab ini. Barangkali sekarang masih belum dibutuhkan oleh anak-anak. Belum dibutuhkan oleh anak-anak. Doa-doa seperti ini belum dibutuhkan. Tapi nanti ketika terjun di masyarakat, itu doa-doa seperti dibutuhkan. Ya. Betapa kita sebagai makhluk itu tidak berdaya terhadap daripada godaan-godaan yang ada di sekitar kita. Karena di halaman nanti berikut ini, setan itu bisa merubah bentuk. Setan itu bisa merubah bentuk, qadiratun alat tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin. Setan itu bisa qadiratun, mampu, alat tasyakkuli, atas berubah, biiskalin, dengan bentuk, merubah bentuk, biiskalin, dengan bentuk, mukhtalifatin, yang berubah, berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi setan itu bisa merubah bentuk dengan bentuk yang bermacam-macam. Kasuwaril hayati, bisa saja merubah bentuk seperti bentuk ular. Ini ngaji tafsir apa ngaji horor? Ngaji tafsir ini, bukan ngaji apa itu film horor ya. Ngaji tafsir. Bukan ngaji penampakan. Nanti Salma, loh kok ngajinya kok seperti penampakan? Bukan. Jadi di halaman berikutnya itu nanti di baris halaman ke-7, baris sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di baris ke-12 halaman ke-7, wakila tengah-tengah itu, nariyatun qadiratun alat tasyakkuli bi iskalin mukhtalifatin kasuwaril hayati. Setan itu terbuat dari api, iblis itu, setan itu terbuat dari api, qadiratun, yang mampu, alat tasyakkuli bi iskalin mukhtalifatin kasuwaril hayati wal aqaribi. Setan itu mampu berubah bentuk dengan bentuk yang bermacam-macam, seperti berubah
seperti berubah menjadi ular. Jadi ular itu ada, ular yang memang ular, tapi sesungguhnya ada ular itu yang jelmaan daripada iblis, jelmaan daripada setan. Wal aqaribi berubah, kalau jengking bisa berubah bentuk, mampu berubah bentuk, bentuknya seperti aqarib kalau jengking. Wal kilabin seperti al kalbu, anjing. Wal ibil onta, wal bakor sapi, wal ghanam wedhus, khimar wat thair burung, bisa berubah bentuk, bisa berubah bentuk. Betapa berat menghadapi godaan setan. Maka di sini di kitab tafsir ini ada doa yang nanti dibaca, itu bisa di stabilo, di garis bawahi, barangkali karena kita barokahnya ngaji punya hasanah doa ya kita kalau diijazahkan ya ini bagian daripada ijazah, ajastukum hadza, diijazahkan isi kitab ini, Anda batin saja saya menerima, bisa nanti garis bawahi doanya, a'udzu billahil qadiri ala kullil maqdurati min jami'il mukhawafi wal afat. Artinya, saya diterjemah bebas, saya berlindung kepada Allah yang maha kuasa menciptakan segala sesuatu, daripada segala sesuatu yang menakutkan, daripada segala sesuatu yang membahayakan. Ini kitab tidak mengajarkan kalian untuk bisa menjadi tabib atau sakti, enggak, tidak begitu maksudnya. Ya ini santri, maka menjadi santri itu nikmat, alhamdulillah. Menjadi santri itu alhamdulillah, karena banyak pelajaran-pelajaran dari kitab-kitab kuno, kitab-kitab kuning yang ada itu bisa menjadi khazanah keilmuan kita. Muka-muka selamat, kabeh selamat. Contohnya misalnya ada penyakit itu gak terlihat, banyak sesuatu yang kita gak bisa melihat, kita gak mampu. Contoh misalnya ini bukan setan, bukan Nabi mengatakan corona itu setan, enggak. Itu kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Dokter bisa menggambar, dokternya sendiri yang nggak bisa melihat. Dokternya kadang terpapar oleh corona, iya nggak berita, iya. Maka kita mendapatkan imun ini dari ngaji tafsir ini, ada hasanah, kita berlindung kepada Allah yang maha kuasa menciptakan segala sesuatunya dari ciptaan Allah yang menakutkan dan membahayakan. Doanya apa? A'udzu billahil qadiri ala kullil maqdurati min jami'il mukhawafi wal afati. Ngono iku engko apalno, ya. Mulai ku apalno, angen-angenen ngaji tafsir kitab-kitab kuning ini mengandung bagian daripada siri rahasia-rahasia kita menjadi santri. Tapi pun saya ojo praktek, engko moro-moro dinda praktek di STM. Sopo sing loro dadal tak suwike nggih donga iki, a'udzubillahi minasyaiton. Ngomong praktek. Wis lek sing donga-donga ngene iki amat wis kon turu wae masjid cilik. Udah ya? Udah. Berikut terakhir ini. Ujung yang bawah sendiri. Kola, kelihatan sudah? Kola, bawah sendiri. Kola. Qala fi raudhatil akhbari. Qala wasdawuh. Tidak saya jelaskan susunan redaksinya. Qala itu fi'il, maka ada fa'il yang tersembunyi.
Qala dawuh sapa Kiai Musannif fi Raudhatil Akhbari ing dalem kitab Raudhatul Akhbar. Jadi ada nama kitab kuning namanya kitab Raudhatul Akhbar. Jadi Raudhatul Akhbar itu namanya kitab. Saya baca cepat karena sudah mau ke Ganjar nanti. Anda tinggal mengharokati saja. Asyayatinu utawi pira-pira setan iku zukurun jenis kelamine ana sing lanang wa inasun lan ana wedok. Jadi setan itu ana setan lanang ana setan itu. Jak bagus gak usah bayang nopi bahaya pun di setan lanang kali setan wedok. Aja bayang nang ngono. Asyayatinu utawi pira-pira setan iku zukurun jenis kelaminnya laki-laki wa inasun jenis kelaminnya perempuan. Yatawalladuna beranak pinak wala yamutuna dan tidak mati bal yakhluduna balik langgeng. Jadi setan itu beranak pinak yatawalladuna wala yamutuna bal yakhludun. Setan itu beranak pinak terus produksi mana terus sekali mana enggak 1 2 banyak tidak mati terus gak mati-mati sampai dina kiamat. Jumlahnya ewon nopo miliaran semenjak Nabi Adam ya bisa triliunan. Wah luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya karena setan itu tidak mati. Setan iblis itu tidak mati sampai hari kiamat tidak mati. Anda masih kan kitabnya kecil-kecil, masih bingung barisnya. Sudah ketemu nggak barisnya? Sudah ketemu. Harokatnya nututi nggak dengan durasi cepatnya ini? Nututi ya. Jadi asyayatinu tawi pira-pira setan iku zukurun ana sing lanang-lanang wa inasun ana sing wedok-wedok yatawalladuna padha manak pinak sapa setan wala yamutuna lan ora mati sapa sayatin bal yakhludun balik langgeng. Jadi gak mati-mati beranak pinak. Jumlahnya luar biasa. Jadi kita itu dikelilingi setan-setan yang jumlahnya luar biasa. Mampukah kita menghadapinya? Enggak mampu. Maka cara berlindungnya hanya kepada Allah. Berdoanya a'udzubillahil ala kullil min jami'il mukhawafi wal afat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, Engkau Maha Kuasa, dari segala ciptaanmu yang menakutkan dan membahayakan. Oh, kan gawe maca iki kira-kira ana arek gak ono gunane moro nangis suatu ketika ya bisa dibacakan ayat kursi, dibacakan ayat ini. Insya Allah kalau diijabah Allah maka kita dilindungi dari godaan jin-jin dan setan. Lumayan sampean praktek mangku sampean oleh gula. Cak Badrus malah sing ngeteri rokok gratis. Terus Mas Juwan praktek ndek wah aku tak ngaji nang Gus Muni iki ngaji tafsir gak kitab iku tak praktekno niki. Lek ana wong misale sing gak rewah endah salah endah ngono iku. Sampeyan maca niki sebab awak dhewe gak mampu lek mboten ditulungi sing gawe. Wong jumlahe setan niku bermiliar-miliar, bertriliun-triliun karena tidak mati langgeng selamanya sampai kiamat dan dia beranak. Terus jin, jin barang yang nanti ngerti sampai ngaji kitab ya. Wal jinnulan utawi jin iku zukurun berjenis kelamin laki-laki wa inasun dan berjenis kelamin perempuan. Jadi jin itu juga ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Yatawalladuna beranak pinak
wayamutuna dan mati. Kalau jin itu ada jin lanang, ono jin wedok, yo manak pinak tapi mati. Sudah nututi? Apa saya bacakan pelan lagi? Wal jinnu dzukurun. Itu wal jinnu atau jin dzukurun. Kenapa dzukurun bi? Jadi khobarnya mubtada jin ya. Wa ina sun. Kenapa inasun? Ada wawu atofnya wa. Jadi wa inasun ikut dzukurun. Yatawalladuna jamak mudzakkar salim. Podo manak pina sopo jin wayamutuna lan mati sopo jin. Dikit lagi ya nak ya, untuk malam hari ini saja. Dikit lagi, biasanya isya harus selesai karena kita selesaikan ini. Sudah? Sudah. Wal malaikatu ataf pada khobar rofaknya dzukurun. Laisu bidzukurin wala inasin wala yatawalladuna. Sekarang malaikat. Sementara ini kita kan alhamdulillah kalau ngaji kita ada kitabnya ya. Wal malaikatu lan malaikat laisu bidzukurin, ora ono sapa malaikat bidzukurin kelawan lanang wala inasin dan ora ono kelawan wedok. Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki, tidak perempuan. Maka orang musyrik Mekah yang mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, salah apa salah? Salah. Kenapa? Karena malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan. Wala yatawalladuna dan tidak beranak pinak. Tidak beranak pinak. Lalu bagaimana? Ketika anak-anak malam Jumat membaca sholawat, satu sholawat kepada Nabi itu oleh Allah diciptakan satu malaikat. Ada kitabnya. Maka sumakeh rek ngaji aja situk tok. Sama aku muka-muka ya hafal Quran, ya ngerti hadis, ngerti tafsir, ayu, pinter, mendahnya dadi idola. Allahumma amin. Aman juga gitu, Mat. Ojo puas dengan hafalan Quran. Ya hafal Quran, hafal hadis, bisa baca kitab. Quran gak mari-mari, lek ngaji ngantuk, arek indowe ya sapa sing kate tertarik besok. Badin nggih. Ahmad iku ganteng apa elek? Ya jane ganteng bis berpung dowe ngiler ame dadi Sudah balik ke sini. Jadi malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak beranak pinak. Jumlahnya banyak miliaran. Malaikat itu banyak. Kenapa? Karena Allah begitu murah. Ketika kalian membaca sholawat, maka diciptakan oleh Allah malaikat. Mula aku muri-muri nang sampean, malah aku nesu nang sampean lek sampean sholawatan, sampean mbek guyon. Mbek mengadopsi lagu untuk bisa diaplikasikan ke sholawat sampean. Kayak napa dang Balio Sri dang Balio kayak lagu apa lagu sampean saiki sing ngetren lagu apa kok dikepingin diaplikasikan ke sholawat. Nggak bener menurut saya. Sampean sholawat itu yang khusyuk, makanya dibina oleh takmir, dibina oleh pengurus ya, tolong juga disentuh, dibina. Kenapa? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiruka falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fiddin. Karena mondok itu menjadi duta masyarakat, tidak semuanya tafakuh fiddin. Gunanya liyudhira qaumahum idza raja'u ilaihim, supaya bisa menjadi penerang masyarakat kalau sudah boyong pulang ke masyarakatnya. Lah kalau sampean saja lebih jelek dari masyarakat, lah sampean bisa nerangi apa? Wong sampean luwih apik aja ndek jopo.
luwih khusyuan yang di luar. Maka ketika sholat itu kan saya harapkan ada pengarahan supaya sama lebih baik yang di luar. Jangan itu menyepelekan. Kenapa? Karena malaikat itu tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan, tidak ada kemudian beranak pinak, tapi diciptakan langsung oleh Allah. Seperti kata Nabi, ketika kamu membaca tasbih subhanallah, subhanallah, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim, itu kata Nabi ada malaikat yang menanamkan pohon di surga. Jadi sampai ketika membaca subhanallah, 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 itu malaikat menciptakan, malaikat menanam tanaman di surga. Karena di surga itu banyak, jannat itu tanaman-tanaman, kebun-kebunan surga. Terus ngono iku saiki sampean maca Quran, wiritan, sholawatan, kedulian apa sing serius? Yang serius anak-anakku, yang serius, ya, yang serius. Sudah ke sini. Tadi malaikat itu tidak ada malaikat laki-laki, tidak ada malaikat perempuan, malaikat tidak beranak pinak. Wala yakuluna, lan ora mangan sapa malaikat, tidak ada malaikat mangan. Ono wong kok wong kaya malaikat gak iso muring-muring tapi mangane 3 piring. Wala yashrabuna, dan tidak minum. Wala yashrabuna, nan orang ngombe sapa malaikat. Ana wong aduh ngguwan iki koyo malaikat tuh ngedap-ngedapi. Tapi lek ngombe ini kopi ini sampai jam 3 bengi kudu malaikat sampean. Malaikat tuh gak ngombe gak Fasaddata bihada anna lisyaitani wal jinni haqiqatan wa wujudan. Walam yungkiru al-jinnu illa syirzimatun qalilun min jihalil falasifah wal atibah wa nahwihim. Sudah. Fasabbata mangko tetep bihada kelawan iki anna lisyaitani wal jinni haqiqatan wa wujudan. Jadi memang wujud setan, jin itu wujud. Tapi jin itu ada jin laki-laki, ada jin perempuan, mereka beranak pinak dan tidak tapi mati. Kalau malaikat itu, malaikat tidak ada laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, dan tidak beranak pinak. Bagaimana adanya malaikat? Allah menciptakan langsung. Begitu misalnya kita membaca sholawat, Allah menciptakan malaikat untuk bersholawat kepada kita dan seterusnya. Sudah ya? Sudah korupsi waktu. Misalnya sudah lebih. Semoga ini menjadikan ilmu kita yang manfaat. Allahumma amin. Untuk pertemuan Selasa yang akan datang kita sudah berganti ayat dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekalipun Abi mau ke Ganjar ditutup dulu oleh pengurus, oleh takmir, dan mungkin saja ada ingin tanya jawab, tapi ditulis saja, nanti pertanyaan itu akan dikumpulkan, nanti bisa kalau memungkinkan dijawabnya nanti, sabar menunggu Selasa yang akan datang ya, supaya lebih senang, lebih menambah baiknya majelis taklim Selasa yang di rumah ini loh ya. Nanti ditutup dulu oleh Mas Tajul seperti biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anakku semua menjadi orang-orang yang solih dan solihah, ilmunya yang nafi'ah mubarakah, amin ya rabbal alamin. Wa afiq minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.